Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Melana Gipari, NIM 201020404015. Dosen pengampu Bapak Hendra Ladiman, SSI MPD. Di sini saya akan membahas tentang subsensi. Yang mana topiknya yaitu yang pertama tipe-tipe subsensi, yang kedua subsensi primer, yang ketiga subsensi sekunder. Subsensi ekologi merupakan perubahan bertahan dan dapat diprediksi dalam komposisi spesies di suatu area tertentu, atau serangkai perubahan yang terjadi di wilayah geografis selama periode waktu tertentu. Proses subsensi ekologi ini terjadi tanpa adanya intervensi manusia dan terjadi dalam kerangka dinamika persaingan antara spesies dari ekosistem yang sama. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tipe-tipe subsensi. Yang mana tipe-tipe subsensi adalah proses terjadinya subsensi secara berurutan menjadi beberapa tipe. Subsensi tersebut dapat digolong dalam dua tipe, yaitu subsensi primer dan subsensi sekunder. Subsensi primer adalah terbentuknya komunitas tumbuhan pada suatu lahan yang pada awalnya kosong tanpa vegetasi, bila komunitas pioner terjadi pada lahan yang basah. Misalnya, pada tepian waduk yang menjadi dangkal, maka disebut sebagai subsensi primer hidrik. Sementara komunitas pionit yang terjadi pada batu granit yang terbuka disebut sebagai subsensi primer hidrik. Subsensi sekunder, invasi tumbuhan pada lahan yang sebelumnya sudah ada di vegetasi. Namun, vegetasi awal tersebut mengalami kerusakan dan gangguan baik alami maupun oleh kegiatan manusia. Misalnya, pada area bekas perladangan liar di hutan hujan tropis yang ditinggalkan, atau area bekas tambang liar atau ilegal yang dibiarkan akan kembali membentuk hutan sekunder. Yang kedua, subsensi primer. Subsensi primer melansir dari Britannica, subsensi ekologi primer terjadi di daerah baru di mana sebelum tanah tidak mampu menopang kehidupan. Ini bisa disebabkan oleh aliran larva atau glaser yang menyusut bukit pasir yang baru terbentuk, dan lain-lain. Lambat laun terjadinya invasi oleh makhluk hidup atau praktis seperti membentuk vegetasi yang stabil. Salah satu contoh adalah subsensi di area tanaman di area bekas letusan gunung berapi. Pada mulanya akan muncul tanaman perintis seperti lumut, kerang. Lama-kelamaan berbatuan yang ditumbuhinya, lumut ini mengalami pelepukan hingga terbentuk tanah sederhana. Tumbuhan perintis yang mati akan mengundang datangnya pengurai.
Zat yang terbentuk dari aktivitas pengurai membentuk suasana tanah yang lebih kompleks. Akibatnya, rumput dapat tumbuh adanya rumputan, memungkinkan burung untuk menghinggap dan menyebarkan biji-bijian tumbuhan lainnya. Semak-semak belukar kemudian digantikan oleh perdu dan perdu digantikan oleh pepohonan berukuran pendek seperti pinus. Pada akhirnya, pohon berukuran tinggi akan tumbuh dan di kawasan tersebut dan terciptalah sebuah hutan. Yang ketiga, suksensi sekunder. Suksensi sekunder. Suksesi sekunder terjadi setelah adanya suatu kejadian yang mengganggu ekosistem dan menghilangkan sebagian biota yang ada. Gangguan tersebut biasa berupa kebakaran hutan, pembakaran padang rumput dengan sengaja, banjir, dan lain-lain. Karena organisme tidak musnah sepenuhnya, sisa dari kehidupan awal masih ada. Akibat proses substansi jauh lebih cepat daripada substansi primer karena tanah dan nutrisi sudah tersedia. Contoh ketika terjadinya kebakaran hutan, api menghancurkan sebagian besar pohon dan tanaman lainnya. Namun biji dan akar yang ada di tanah relatif lebih aman dari amukan api lagi dan akhirnya kembali ke keadaan ekosistem aslinya. Terima kasih. Kalau ada salah kata saya mohon maaf dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.